Royo royo tak sengguh temanten anyar, tak sengguh temanten anyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan teman-teman peserta lomba, pada kesempatan ini saya Kaila Nandia Pramesti dari SD Negeri 3 Pasekan akan bercerita tentang kisah Sunan Kalijogo. Siapa Sunan Kalijogo itu? Ada yang tahu? Beliau adalah tokoh Wali Songo yang namanya paling sering disebut oleh masyarakat Jawa loh. Sunan Kalijogo lahir dari pasangan bangsawan Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta dan Dewi Nawangrum. Nama aslinya yaitu Raden Mas Said. Sunan Kalijogo sangat tidak suka pada para penguasa yang ada di Tuban. Kenapa ya? Karena mereka sering berbuat seenaknya kepada rakyat kecil. Suatu ketika rakyat sangat menderita karena musim kemarau yang panjang. Sementara mereka harus membayar pajak yang kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Mengetahui hal itu, Raden Said menghadap ayahnya. Romo Adipati, rakyat tahun ini sudah semakin sengsara karena panen banyak yang gagal. Mengapa pundak mereka harus dibebani dengan pajak yang tinggi? Apakah hati nurani Romo tidak merasa kasihan atas penderitaan mereka? Kata Raden Said. Ayahanda Raden Said menatap tajam ke arah putranya. Said, anakku, saat ini pemerintah pusat Majapahit sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk melangsungkan roda pemerintahan. Aku ini hanya seorang bawahan Sang Prabu. Apa dayaku menolak tugas yang dibebankan kepadaku? Jawab ayahnya. Suatu hari, Raden Said punya inisiatif untuk membebaskan penderitaan rakyatnya. Di saat menjaga gudang kadipaten tertidur lelap, Raden Said mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik dari rakyat, dibagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkan. Ketika itu, Raden Said ketahuan oleh penjaganya dan dibawa ke hadapan ayahnya. Sungguh memalukan kamu, Said. Kamu mencuri di gudang. Said berkata, tapi aku ingin membantu rakyat kecil, Romo. Pergi dari Kadipaten Tuban ini. Kemanakah Raden Said setelah diusir dari Kadipaten Tuban? Ternyata beliau mengembara tanpa tujuan yang pasti dan pada akhirnya menetap di hutan Jatiwangi. Pada suatu hari, ada seorang kakek berjubah putih lewat di hutan Jatiwangi. Dari jauh Raden Said sudah mengincarnya. Pasti tongkat itu terbuat dari emas. Sini tongkatmu, Kek, kata Raden Said. Raden Said merebut tongkat kakek tua itu. Wah, aku bisa membantu rakyat kecil dengan tongkat ini. Anak muda, sebenarnya apa yang sedang kau cari di hutan ini? Aku mengintai harta. Untuk apa? Aku bagikan kepada fakir miskin. Sungguh mulia hatimu. Sayang sekali caramu mendapatkannya itu keliru. Kakek, apa maksudmu? Bolehkah aku bertanya, anak muda? Jika kamu mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar? Sungguh perbuatan bodoh. Hanya menambah kotor dan bau pakaian itu saja. Kakek itu tersenyum.
demikian pula amal yang kau lakukan. Kau bersedekah dengan barang yang didapat secara haram. Itu sama halnya kau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing. Allah itu zat yang baik, hanya menerima amal yang didapat secara baik atau halal. Raden Said makin tercengang mendengar keterangan itu. Betapa keliru perbuatannya selama ini. Dari situlah beliau ingin menjadi murid kakek tua itu. Namun ada syaratnya, yaitu menunggu tongkat yang ditancapkan oleh kakek tua itu sampai kakek tua itu datang. Ujian tersebut mampu dijalani Raden Said selama 3 tahun. Kemudian beliau dibawa ke Tuban. Mengapa demikian? Karena kakek berjubah putih itu adalah Sunan Bonang. Setelah menjadi murid Sunan Bonang, Raden Said dijuluki Sunan Kalijaga. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian cerita saya. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Ikan hiu makan teri. I love you Dewa Juri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.